Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat-Nya pada hari ini kita sekalian bisa bertatap muka untuk membicarakan sesuatu hal yang sangat penting. Dalam kesempatan Saudara Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri mengadakan rapat kerja, rapat koordinasi antara Kepala Daerah tingkat 2 dan Kotamadya seluruh Indonesia, membahas mengenai masalah-masalah pembangunan pada umumnya tentu, dan juga kelancaran daripada segala program yang akan segera dilakukan oleh masing-masing kepala daerah tingkat 2 dan Kotamadya. Khususnya seperti tadi yang telah diutarakan oleh Saudara Menteri Dalam Negeri mengenai masalah persiapan daripada pemilihan umum, ialah pesta demokrasi yang insya Allah akan kita lakukan tahun depan, tahun 1997, dan persiapan tahapan-tahapan telah mulai kita lakukan. Mau tidak mau di sana sini harus mengadakan cek and recheck sedemikian rupa sehingga pesta demokrasi pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya juga ada beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan program baik pengentasan kemiskinan, mengenai mengatasi daerah atau desa-desa tertinggal, dalam mengangkat daripada rakyat kita yang setelah 25 tahun membangun ini ternyata masih hidup di bawah garis kemiskinan, melewati IDT maupun juga dilanjutkan dengan program daripada Takesra maupun Kubesra, karena rakyat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan ternyata tidak hanya di desa-desa tertinggal, tapi justru hampir separuh adalah juga tinggal di daerah, di desa-desa yang sudah dianggap maju. Sedangkan sumber daripada pembiayaannya kalau mengenai desa-desa tertinggal sudah diputuskan melewati impres IDT, dalam waktu 3 tahun akan ada dana revolving tiap-tiap tahun 20 juta kali 3 seterusnya sampai 60 juta, dan nanti akan merupakan modal yang berputar di desa tersebut. Sedangkan di daerah non IDT, terus desa-desa yang sudah maju relatif itu menurut ukuran kita, ternyata juga masih banyak daripada rakyat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, telah ada polanya pula untuk mengatasi secara gotong royong bersama-sama dengan masyarakat atau rakyat yang telah bisa menggunakan peluang pembangunan itu berhasil untuk terus membantu mereka agar supaya mereka dididik untuk mengerahkan kemampuannya, tapi juga dibantu sedemikian rupa sehingga akhirnya mereka itu akan menjadi kekuatan yang mandiri, yang bisa berusaha sendiri, yang kemudian bisa melanjutkan usaha-usahanya untuk mengatasi kemiskinan dan lain sebagainya. Kesempatan yang baik ini saya akan gunakan, karena itu saya terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri memberi kesempatan kepada saya untuk memberi penjelasan di luar daripada program-program tertentu, tapi tidak terlepas daripada pembangunan nasional, terutama pembangunan nasional jangka panjang yang sifatnya sangat strategis dan hanya bisa berhasil bila mana kita melaksanakan potensi yang kita miliki, ialah potensi kegotong royongan daripada seluruh masyarakat Indonesia. Karena bila mana program ini tidak dilaksanakan segera, kita akan ketinggalan dan dengan negara-negara lain, dan juga menunggu daripada kemampuan budget negara tidak mungkin, karena memang masih banyak hal-hal yang menyentuh daripada kehidupan rakyat harus kita prioritaskan. Karena itulah kita harus mencari jalan lain. Potensi yang kita miliki diantaranya potensi kegotong royongan daripada rakyat kita secara keseluruhannya. Ternyata beberapa praktek yang kita lakukan secara gotong royong itu juga bisa berhasil. Umpamanya dalam rangka ini mengatasi mengenai tempat-tempat ibadah dengan mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila misalnya, diwajibkan atau dianjurkan kepada pegawai negeri dan juga anggota ABRI untuk melakukan sedekah sesuai dengan kemampuannya, karena sedekah adalah memang juga dianjurkan oleh agama. Bagaimanapun juga, walaupun belum cukupi daripada gaji dan sebagainya bagi pegawai negeri maupun ABRI, tapi setidak-tidaknya mereka telah mempunyai penghasilan yang lebih daripada lain-lainnya. Dan kehidupan tentunya lebih baik daripada yang sama sekali belum mempunyai pekerjaan.
Karena itulah supaya juga melakukan sedekah tidak hanya memperoleh kesejahteraan kebahagiaan hidup di dunia, tapi juga setidak-tidaknya membuat bekal untuk hidup di akhirat nanti. Karena amal perbuatan di dunia inilah yang akan bisa dibawa ke akhirat nanti. Ternyata dengan sedekah 50 rupiah, 100, 500 ribu itu bisa berkumpul dana yang tidak sedikit, sehingga sekarang sudah bisa membangun masjid kurang lebih 700 masjid di seluruh Indonesia daripada Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Atas dasar daripada pengalaman itu, saya kira juga bisa dipraktekkan, diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain yang juga mempunyai nilai strategis dari pembangunan jangka panjang untuk mencapai cita-cita perjuangan kita ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ketiga daripada pelita ke-6 yang merupakan ujung tombak daripada pembangunan jangka panjang yang kedua, dan semua telah berjalan dengan baik. Kita telah masuki daripada era tinggal landas, artinya menggunakan landasan yang telah kita capai untuk melanjutkan dan meningkatkan serta mendalami daripada pembangunan sedemikian rupa sehingga sasaran yang kita inginkan daripada pembangunan jangka panjang yang kedua ialah kualitas manusia, kualitas masyarakat Indonesia yang maju dengan sinya, hidup dengan aman, tentram, sejahtera dalam tata kehidupan bernegara, berbangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Di sampingnya kita memasuki era tinggal landas, kita juga bertekad untuk menggunakan daripada memasuki pembangunan jangka panjang kedua ialah kebangkitan nasional yang kedua. Setelah kita selesai menyelesaikan daripada kebangkitan nasional yang pertama ialah memperjuangkan kemerdekaan dan kemudian mempertahankan sampai akhirnya kita bisa melaksanakan pembangunan dan kemudian kita lanjutkan ialah memasuki kebangkitan nasional yang kedua. Kemerdekaan sebagai hasil daripada kebangkitan nasional yang pertama, mulai daripada perjuangan nenek moyang kita di daerah-daerah, kemudian disempurnakan dengan organisasi yang lebih sempurna mulai 1908 meningkat pada 28 sebagai klimaksnya pada proklamasi dan kemudian bertahan sampai kita bisa membangun. Inilah merupakan hasil daripada kebangkitan nasional kita yang pertama. Sekarang mengenai kebangkitan nasional yang kedua ialah kita mengisi daripada apa yang kita telah capai itu dengan maksud apa? Ya dengan maksud agar supaya kita itu bisa segera mengejar ketinggalan kita dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Karena kita memang akibat daripada penjajahan dan kelambatan daripada pembangunan kita tinggal jauh daripada bangsa-bangsa lain yang telah maju. Yang cita-cita kita daripada pembangunan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila hanya bisa kita capai dengan pelaksanaan daripada pembangunan yang secara bertahap. Nah, sekarang daripada kebangkitan nasional itu tentunya akan sangat tergantung kepada modal yang kita miliki. Kita mempunyai persyaratan modal yang kita miliki cukup baik, cukup menggembirakan, asal kita bisa memanfaatkan daripada semua itu dengan sebaik-baiknya. Pertama kali mengenai sumber daya manusia, kita penduduk nomor 4 di dunia, cukup banyak. Baik merupakan potensi pasaran maupun juga potensi daripada sumber daya manusia untuk dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Kita mempunyai sumber kekayaan alam yang beraneka ragam, yang berlimpah, tapi pun juga tendensinya harus kita manfaatkan. Untuk manfaat itulah perlu manusia yang berkualitas. Karena itulah pembangunan sumber daya manusia harus diutamakan. Antara lain perlu memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian rupa sehingga kita bisa akan terus membuat perencanaan sendiri daripada pembangunan dan melaksanakan akhirnya tahap demi tahap kita akan bisa mendekati kepada negara-negara yang telah maju. Terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang di antara lain perlu kita usahakan sedemikian rupa sehingga kebangkitan nasional yang kedua itu betul-betul akan bisa terlaksana. Ada keraguan mungkinkah seperti tadi yang katakan sebenarnya kita itu cukup mempunyai kekuatan, tapi ya itu asal kita benar-benar dapat memanfaatkan daripada kekuatan itu dengan sebaik-baiknya.
Di antara lain, salah satu kekuatan hasil yang baik ialah mengenai kemerdekaan itu sendiri. Ya, kita telah menjadi negara berdolar dan telah melaksanakan daripada pembangunan selama 25 tahun. Adalah pembangunan yang jangka panjang pertama, dan pembangunan jangka pertama itu memang ditujukan untuk membuat satu landasan yang dapat kita gunakan selanjutnya untuk tinggal landas, dalam arti melanjutkan, meningkatkan dan berdalam daripada pembangunan itu. Sampai di mana sekarang hasilnya daripada landasan tersebut yang kita capai? Ada beberapa indikator yang bisa meyakinkan pada kita kalau landasan itu cukup kuat. Tapi sekali lagi tergantung kepada kita selanjutnya, apakah kita mampu menggunakan landasan itu atau tidak. Kalau tidak mampu, hasilnya juga tidak akan ada artinya daripada landasan. Di antara beberapa indikator yang ada, di antara lain selama 25 tahun kita tidak ketinggalan dengan bangsa-bangsa di Asia, Indonesia, terutama negara-negara yang sedang membangun, bahkan juga yang sudah lebih maju. Pertumbuhan kita selama 25 tahun bisa menjamin 7% ke atas. Itu jarang. Sedangkan negara-negara maju berhubung dengan keadaan kesulitan ekonomi dan sebagainya, resesi dan sebagainya, ya pertumbuhan itu hanya 2, 1, 2, bahkan ada yang 0. Dengan kita sebagai negara berkembang bisa menjamin selama 25 tahun itu adalah 7% ke atas. Kita bisa mengendalikan daripada inflasi daripada 650% pada permulaan kita membangun, kita bisa turunkan sampai kepada 1 digit saja, artinya 1 angka di bawah daripada 10%. Walaupun itu sulit untuk kita laksanakan dan belum mencapai sasaran secara keseluruhannya. Karena sasaran apa? Kita ingin inflasi kita itu paling tinggi 5%, tapi ternyata masih lebih daripada itu. Karena apa? Ya situasi dan kondisi daripada tanah air kita yang terus terang aja sangat berlainan dengan negara-negara lain itu. Kemudian mengenai GNP, kita bisa membuktikan dari $70 menjadi $920, yang bahkan sebenarnya tahun 95 sekarang itu telah mencapai $1.000 lebih. Suatu lonjakan yang tidak kecil daripada pendapatan per kapita tersebut. Ekspor kita mulai daripada 850 juta tahun pertama daripada pembangunan, belum sampai 1 miliar, karena pada waktu itu saya minta kepada ekonom kita buat tingkatkan daripada ekspor kita itu menjadi 1 miliar, sulit, sukar untuk dilaksanakan. Ternyata dengan pembangunan terus menerus, akhirnya kita pada akhir pembangunan jangka panjang pertama telah mencapai 45 miliar US dollar. Ini dengannya suatu lonjakan, merupakan satu kekuatan yang baik. Karena di sampingnya itu juga ekspor ini sangat menggirakan, tidak hanya ekspor jumlahnya 45 miliar, tapi mengenai struktur daripada ekspor pun juga meyakinkan. Yang tadinya kita itu hanya mendasarkan kepada minyak, tapi justru non migas sudah lebih tinggi. Daripada migas sudah pertanian, tapi justru daripada manufacturing hasil industri sudah lebih tinggi daripada pertanian. Ini menunjukkan apa? Jawaban industri kita berjalan dengan baik, landasan yang kita, walaupun daripada industri hulu, menengah sampai hilir pada umumnya, karena industri hulu itu adalah modalnya sangat besar, terpaksa kita tunda, hanya sebagian kemudian kita laksanakan. Tapi kita dengan dia untuk dapat mengejar ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain, industri memang harus kita kembangkan, industri hulunya, menengah sampai kepada hilirnya. Ini harus betul-betul dapat dilaksanakan. Produknya tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri dalam arti mengganti impor, tapi justru harus kita ekspor sebanyak-banyak mungkin. Ini sungguh mengembirakan. Kemudian yang sangat mengembirakan lagi diantaranya soal pertanian, yang swasembada pangan. Jelas kita itu sebagai negara terbesar di dunia yang mengimpor beras tahun 84 setelah kita bergulat, artinya berjuang untuk menaikkan produksi per hektar dengan intensifikasi pancausaha dan sebagainya, akhirnya kita bisa swasembada beras tahun 84. Tapi akhir-akhir ini sebenarnya lantas kita terpaksa impor. Apa sebabnya? Kita agak meleset perhitungannya, karena stok nasional yang ada dipikirnya terlalu banyak sehingga lantas dikurangi untuk diekspor, dipinjamkan kepada negara-negara lain. Persis ada kemarau panjang, produksi turun 4%, ini kita tarik, ya mereka belum mampu, terpaksa kita harus ekspor. Tapi ini adalah temporer, sementara.
Sekarang dengan usaha-usaha penggunaan teknologi untuk lebih menjamin produksi per hektar dengan menggunakan bibit unggul yang sekarang dikenal dengan membramu itu sudah meningkat daripada, apalagi juga dengan teknologi penggunaan daripada pupuk tidak surah lagi tapi dengan tablet bisa menghemat 20% daripada kebutuhan pupuk, tapi produksinya bisa naik 10% gitu. Nah, kemudian ada cara-cara lain lebih cepat daripada waktunya, tidak lagi sekarang menyemayamkan, artinya membibitkan, tapi langsung seperti tanaman koko, ternyata bisa menghemat daripada waktu. Cara-cara demikian ini adalah bisa menaikkan daripada produksi, sehingga walaupun pada suatu saat akan jenuh per hektar produksi tersebut, itu tapi tidak